setiap itu uh, pemahaman kan beda-beda kan Bu. Jadi ini mungkin yang simple yang makanya saya menjelaskan yang untuk saya itu untuk yang saya ambil dari manusia saya pribadi gitu. Kapan itu saya masuk komalnya apa itu kan saya ditanya. Ya bang. Tunggu sebentar. Ya. Ya, sebentar. Saya mau tanya, di host atau yang lainnya menggunakan dua device ya? Ya saya kok itu apa? Ya, feedback. Doubling. Iya, saya tadi kok doubling. Ya, kalau saya kemarin itu kan masuk komal kan, masuk komalnya sahabat abang FYP itu yang saya ditanya, Ibu kenapa murtad kan gitu, ditanya begitu. Saya jawab, kalau dulu itu saya menyembah Allah yang tidak saya kenal. Terus sekarang saya menyembah Allah yang saya kenal. Nah, itu yang saya kenal itu bukan bukan maksudnya terus saya tahu-tahu bertemu dengan Tuhan Allah mengenal, bukan seperti itu. Bahkan waktu saya mungkin tuh yang saya temui Tuhan itu waktu saya mau menjadi Kristen itu saya kan juga tidak kenal itu bahwa itu adalah Tuhan karena saya belum percaya kan begitu. Tetapi saya mengenal Tuhan itu bukan bukan mengenalnya secara pribadi saya bertemu terus saya berkenal oh itu Tuhan, bukan. Tapi saya mengenalnya Tuhan itu saya tahu bagaimana kalau ditanya tentang Tuhan itu Tuhanmu itu bagaimana, saya bisa menjelaskan, maksudnya seperti itu. Kalau dulu ditanya Tuhanmu bagaimana, kan saya tidak bisa menjelaskan. Kalau dikatakan yang Maha Esa, nyatanya bukan Esa. Kalau dikatakan yang Maha Esa kan hanya satu biji itu bukan esa. Kenapa? Esa itu harus merupakan kesatuan. Nah itu bukan esa. Kalau dikatakan Maha Kuasa, loh kenapa kita nih suruh bersaksi begitu. Nah kalau dikatakan wujud, kenapa kita tidak pernah tahu wujudnya? Nah itu termasuk itu yang saya jawab. Tapi kalau saya sekarang ditanyakan bagaimana dengan Allah mula, Allah yang saya kenal itu dalam Bapa, Putra, dan Roh. Nah itu mengenalnya bagaimana Allah itu tadi. Kita mengenalnya dalam Allah dalam Allah itu. Ya, udah bring lagi nih suara saya. Bangga ya Bu punya Tuhan seperti sekarang ya. Iya bangga. Ini suara saya kok doubling lagi. Iya, dengan feedback coba. Tes. Cuman mungkin host kali, host menggunakan dua. Enggak tahu. Pak obatnya mau naik toh ya. Kok ya ngisor wae. Kula mudhun lho. Tamune kon pulang. Udah malam. Udah malam ini. Udah malam. Tamu udah malam suruh pulang, Pak. Ini tuh ada ayatnya loh, itu tamu suruh pulang. Nggak boleh aja. jangan bahas itu, kita bahas Alkitab saja. Kita soalnya nggak ada lamanya Pak Dragon. Nanti kalau kita bahas itu nih kita menolak. Ya bahas itu aja. Itu belum ada kambing datang. Oh, tak jadi kambing. Belum ada kambing.
ada. Aku tak dadi wedhus kibas. Tadi siapa yang woro-woro di itu? Nanti jangan lupa ya ke Hagia Ya, Triada. Lah kok ora nek menungso. Mek 4 ya, siapa? menungso. Piye to ki? Harusnya itu eh, di, Yang jadwal woro begitu. yang woro-woro tadi siapa ayo? Ini Ayo, jelasnya Pak obat nyamuk ini harus woro-woro. harusnya pasang toa itu dipanggil pakai toa. Sing woro-woro mau lho Pak obat nyamuk. Pasang toa itu panggil panggil pakai toa. Ini namanya masih diskusi kali, soalnya saya keluarnya agak terlambat. Enggak Terlambat lah. masuk pada ngobrol. Saya tadi habis doa buat istrinya Bocik tadi sama kakek saya langsung keluar itu. Keluar duluan, enggak pamitan. Saya barusan ke sebelah juga itu pembacaan Alkitab terus udah selesai ke sini. Kalau baca Alkitab itu kalau pembacaan Alkitab sendiri itu pas 2 ayat ana wis ngantuk. Saya Kalau udah bareng-bareng katam ini. udah katam. Katam. Saya katam enek jenenge katam sapa jenenge? Pak Eleng enggak? Katam sih. Waduh. Mr. M enek jenenge apa wis jenenge? Katem itu katem. Katem. Lek katem kuwi tanggoku. Katemi. Temanku ada namanya Katemi. Itu. Ada pertanyaan dari ada pertanyaan ini. apakah ketetapan Allah sama dengan takdir? Ketetapan Allah Nah, sama takdir, ayo siapa sing bisa jawab? Kita tidak menikmati takdir ya. ya. Enggak. Ketetapan Allah. Apakah ketetapan Allah sama dengan takdir? Ayo tap layar. Ya, siapa yang jawab itu? Loh, biasa ada peringat. Yang koma jangan ya. Ya. Oh. Mengurangi. Loh, oh ya? Aku nggak ngerti. Ya, nggak boleh tap. Jebule. Aku tak mudun aja bagian tap. Itu ada masih ditanya itu loh, ketetapan Allah apa sama dengan takdir. Oh, itu kalau orang dilahirkan cacat itu ketetapan Allah atau takdir Allah. Wis mungkin menjadi ketentuan Allah atau untuk menjadi bagian kita. Bagaimana kita lihat yang 2 orang bentar. Saatnya sih. Pun narasi aku ya. Untuk bagaimana kita merespon itu juga itu untuk mungkin untuk kita bagaimana kita merespon Tuhan saat kita dikasih keluarga atau kondisi seperti itu, apakah kita masih tetap
mengandalkan Tuhan atau untuk apakah kita tetap menggerutu. Tapi ada juga yang diizinkan bahwa ini saya ya lahir cacat, jadi dari pola itu bagaimana ada persiapan untuk ingin turunan. Tapi sekarang jadi bisa terus untuk mengatasi. Terus ya aku ya? Enggak. Bu ajari jawab itu, Bu. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Kalau di dalam Islam ketetapan Allah dengan takdir itu sama. Ya, sama. Takdir itu ditetapkan karena kalau di dalam Islam. Nah, kalau di dalam Kristen ketetapan Allah itu tidak ada takdir karena, tetapi kalau ketetapan Allah itu merujuk pada rencana Allah. Ya. Merujuk pada rencana Allah itu ketetapan Allah. Kalau kita lihat orang tadi kalau dikatakan lahirkan cacat itu apa ketetapan Allah? Nah, itu kadang-kadang ada banyak tidak selalu itu ketetapan Allah atau takdir, itu bisa juga dikatakan free will orang tuanya. Ada yang orang tua tetangga saya ya, waktu hamil dia mau anaknya mau digugurkan, dengan cara apapun mau digugurkan, tetapi itu tidak gugur, akhirnya apa, cacat anaknya, lahir cacat. Jadi itu belum tentu dia lahir cacat itu karena takdir atau karena ketetapan Allah, itu karena dia menyalahi. Menurut saya menyalahi ketetapan Allah, harusnya dia lahir normal, tetapi waktu hamil berusaha untuk digugurkan dengan cara apapun. Ya, itu bisa seperti itu. Kalau memang ketetapan Allah, kalau di dalam Islam sama, takdir dengan ketetapan Allah. Jadi takdir itu ditetapkan, ya, begitu artinya. Jadi berhubungan sangat erat. Jadi kalau di dalam kita, karena kita itu tidak orang Kristen, dalam kekristenan tidak ada yang namanya takdir, tetapi ada ketetapan Allah, dan itu menurut saya tidak semua. Nah, kita lihat bahwa waktu ada orang yang buta, nah kita lihat sampai di situ yang orang buta itu. Ya, beda. Ya, tabur tuai kalau menurut saya yang seperti itu anaknya sampai cacat itu tabur tuai, Pak. Dia menabur, dia mungkin itu karena kalau itu saya yang saya lihat itu karena saya lihat persis itu yang tetangga saya itu yang di rumah saya yang dulu itu, dia menikah dengan itu suaminya itu sudah punya istri, punya keluarga. Dia menikah dengan itu waktu dia enggak menikah secara resmi, kan enggak menikah. Enggak bisa dia menikah secara resmi karena ini pegawai negeri, dia enggak boleh, kalau pegawai negeri itu enggak boleh jadi istri kedua. Nah, dia enggak boleh jadi kedua. Jadi otomatis dia enggak bisa menikah secara resmi. Jadi dia hamilnya itu berusaha digugurkan. Nah, itu akhirnya anaknya lahir cacat.
Jadi itu tabur tuai kalau yang itu. Yang bagian begitu. Coachnya siapa ya? Iya bang, nggak ada namanya dari tadi. Ya, belum bang. Saya ini pemula sekali. Mana bang obat nyamuk like? Wih, pakai HP. Iya, belum sampai situ mainannya bang. Kalau saya kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Itu ada Bung Spartan tanyanya, apakah yang dilahirkan cacat itu hal baik? Ya, ya itu ada kadang-kadang hal baik, tergantung cacat atau tidak itu tergantung ada dari mendidiknya juga. Kalau kita lihat siapa Nick Vujicic kan, bagaimana keadaan Nick Vujicic, tetapi dia dengan cacatnya itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Berarti di situ kita lihat cacat tapi dia menjadi hal baik. Tetapi kadang-kadang orang cacat, orang itu secara fisik cacat, tetapi orang tuanya mendidiknya bukan apa-apa dia diperlakukan sebagai orang cacat. Sebetulnya kalau kita lihat orang cacat itu jangan diperlakukan sebagai orang cacat. Kita memperlakukan dia sebagai orang normal.
supaya juga dia hidup normal. Itu menurut saya. Kalau dia diperlakukan seperti orang normal, dia akan hidup secara normal. Tetapi kalau dia orang cacat, tapi diperlakukan sebagai orang cacat, dia malah hidupnya tidak akan bisa normal. Itu. Jadi dia dididik seperti orang normal. Ya. Ada kelebihan. Ya, punya rencana, punya kelebihan pasti. Ya, pasti dia punya kelebihan. Tergantung itu tadi Izin, saya mau pendidiknya. nanya. Ya. Jadi menurut teman-teman ini, bedanya takdir sama ketetapan apa sih? Apa sih bedanya takdir dengan ketetapan? Beda. Ya bedanya apa? Coba Bang dijabarin. Sparta. Bang Sparta kan kita udah pernah bahas tentang itu kan. Biarin aja, orang ini biar rame mancing kok. Ah, Oh, mantan. oh enggak gitulah. Maksudnya harus paham loh, ketetapan sama takdir tuh bedanya apa. Tadi kan ada yang bilang tuh, Bang Dragon bilang ya, tahu siapa? Kita nggak kenal takdir, ya kan? Nah, terus bedanya apa takdir dengan ketetapan? Kalau Kristen itu tidak mengenal takdir itu dari sudut apa gitu. Kristen kami, kalau Kristen kami mengenal takdir. Ini Panji kalau nggak salah kamu yang sesat itu kan kalau nggak salah ya. Ya kan? Sesat dari mana? Iya, kamu kan mengatakan bahwa Yesus itu daging kan? Nah, kamu kan aliran surgawi kan? Iya. Iya, kamu sesat. Mana ada jalan itu? Kalau nggak ada nggak mungkin kami ada, Bang. Emang nggak ada, mana buktinya kau punya gereja? Ini ada. Mana Justru gerejamu? Di mana gerejamu? Kelihatan. gini ya, gereja Oke, itu adalah kitabmu dikanonkan oleh diri. siapa? Di mana dalil Dengar kamu dulu. berbicara seperti Dengar itu? dulu. Hah? Jangan Gereja itu dengar-dengar, adalah kamu ini memang penyesat. dengar dulu, makanya Dengar kamu apa dengar. yang didengar? Buat apa Makanya aku didengar mendengar dulu, sesat orang sesat? ya. Hah? Bagaimana kamu Diri kita, sekarang aku diri kita menanyakan, adalah sekarang aku gereja nanya itu sama sendiri, kamu. Oh bukan gitu. gedung. Oh Silakan, gitu. Bang. Oke. Diri kamu adalah gereja. Di manakah bisa dikatakan diri kamu sebagai gereja? Silakan baca apa yang Ya, dikatakan silakan oleh Anda jelaskan mengapa kamu bisa mengatakan diri kamu sebagai gereja. Apa ya karena dasarnya kami kamu adalah bicara seperti itu? ya karena kami Apakah gereja adalah mengajarkan orang kesesatan? tidak. Nah, Di mana kamu udah mengajarkan kesesatannya? kesesatan. Di mana Bagaimana kesesatannya? kamu bisa mengatakan diri kamu adalah Coba gereja bait tunjukkan Allah? kesesatannya di mana. Oke, saya mau nanya sama kamu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Kamu setuju? Kamu setuju nggak Panji? Firman adalah Allah, betul? Setuju. Jawab, setuju. Setuju nggak? Setuju. Oke, Firman dilahirkan ke dunia karena kasih Bukan Allah. dilahirkan, Ya, jangan dia dilahirkan. berinkarnasi Tidak sebagai ada. manusia. Dia Bang berinkarnasi sebagai Spartan, Bang manusia. Spartan. Firman menjadi daging, oke? Dilahirkan itu tidak Firman, ada. oke, Firman Firman, dilahirkan tidak ada. oke, Firman menjadi daging, oke? Oke. Setuju? Daging siapakah itu? Iya,
telah menjadi Daging daging kan, siapa? telah Daging menjadi siapa? manusia Daging kan, siapa? daging manusia. Daging manusia siapa? Iya, karena ada daging hewan, Daging daging manusia siapa? tumbuhan. Aku nggak nanya Jadi yang hewan. berinkarnasi, Daging jadi manusia siapa? firman itu Firman menjadi telah manusia menjadi itu, manusia, ya daging manusia siapa? manusia Yesus. Oke, berarti Yesus adalah Tuhan? Belum. Loh, ini sesatmu. Bagaimana kamu mengatakan diri kamu adalah bait Allah? Orang jiwa kamu aja nggak bersih, sesat. Hah? Sesat dari mana? Tubuh kamu bisa dikatakan sebagai bait Ukurannya dari Allah mana? jika kamu menganggap diri kamu Dengar itu dulu kau. kudus. Ukuran Kamu kamu gimana itu dari nggak mana? jelas? Udah jelas firman ya, Ukurannya dari mana? menjadi manusia dan manusia Ukurannya itu dari adalah mana, Bang Yesus. Yesus Sparta? itu sang firman. Dengar Firman itu dulu, adalah dengar Allah. dulu, dengar Gimana kamu bilang bukan? dengar dulu. Nah, inilah teman-teman Ukurannya yang dari saya mana pernah kau debat sama dia ambil? ya. Inilah Ya, penyesat baru. Aliran samudra yang dimana gurunya itu mendapat wahyu pada saat menebang di hutan pada saat gerhana matahari. Ya, tiba-tiba dia dapat itu wahyu. framing, Ya, itu ini framing. bukan framing. Itu Oke, framing, Pak. tunjukkan. Framing dari mana kamu? Tidak beri Host, baterai, tolong klik di Google. Aliran Kristen Surgawi. benar ya. Nah, ayo, kamu lari kemana kau? Hah? Ayo, kalau gitu siapa pendiri gerejamu? Tunjukkan siapa pendiri gerejamu. Kalau kau nggak ngaku Pendiri itu. kami adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang Oh, Allah mendirikan. sendiri. Oke, ngomongnya. siapa yang bawa? Panji Iya. nanti dulu, gantian. Yang bawa kamu siapa? Ya, Allah sendiri. Allah berbicara lewat siapa? Sejak kapan Allah bisa bicara dengan kamu, Panji? Nah, apakah Allah bisa dihampiri oleh kamu, Panji? Jadi siapa Silakan Bapak dijawab, gereja sih, yang jawab. membawa samudra itu? Surgawi itu siapa? Tunjukkan sama saya. Aliran surgawi, bukan Iya, Kristen surgawi. aliran surgawi itu siapa yang bawanya? Allah Oke, Allah bisa berbicara dengan Panji langsung. berbicara kepada Adam dan Hawa. Oh, jadi Adam dan Hawa bicara sama kamu? Ada di dalam Kejadian sampai wahyu itu Oh, tercatat. jadi kamu lahir tahun berapa, bro? Sampai kamu bisa bicara dengan Adam dan Hawa? Iya, tercatat di dalam kitab Kejadian Iya, sampai aku mau wahyu. nanya kamu lahir di tahun berapa? Sehingga Iya. kamu bisa bicara dengan Adam dan Hawa. Ini kan ada tercatat di situ. Iya, aku nanya Panji, Aliran lahir di surgawi tahun berapa? melayang di atas permukaan Iya, air. sekarang saya mau Iya. nanya, aliran Jadi surgawi itu aliran yang surgawi itu bawa sudah di dunia itu melayang di siapa? atas Klik permukaan bro, air aliran sejak Adam surgawi dan itu Hawa. adalah tukang kayu yang tersesat di hutan. Ya, pada saat gerhana dia yang berkatakan bahwa dia terima wahyu. Mana? Mana, ngarang kamu. Setelah aku nanya, oke, siapa bapak gerejanya aliran surgawi? Siapa Kami nggak punya pencetus yang referensi. membawa? Loh, kalau Allah kamu, sendiri. oh Allah sendiri. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Allah? Bukankah Allah itu tidak terhampiri? Iya, sejak Adam dan Hawa sudah ada aliran Aku nggak surgawi. nanya Adam dan Hawa, aku nanya Panji bisa taunya dari mana? Ya Aliran dari surgawi itu. bacaan. Bacaan Dari mana? bacaan. Bacaan mana? Dari Kejadian sampai wahyu. Oh, bagian dari sampai wahyu. Siapa yang didik kamu dalam bacaan itu? Sehingga itu muncul dari ajaran surgawi. Makanya Dalam konsili dengar. apakah itu dikatakan aliran Kamu jangan surgawi? klaim-klaim. Jawab, jangan lari-lari kau penyesat. Kau kejar kau, ayo. Kamu Siapa klaim. yang mengajarkan bahwa aliran surgawi itu Kamu jangan siapa? dengar Siapa bapak gerejanya? Hah? Siapa? Apakah Allah bisa berketemu dengan kau? Apakah kau dengan hebatnya bisa menghampiri Allah? Hah? Udah Jawab, bro, jawab. Itu kan udah ada. Ada iya, yang ngajarin itu siapa? Contoh, ya. Kita bicara Kecuali- tentang Tritunggal. Tritunggal itu jelas ada yang mengajarkannya. Ya, dengan pengajaran-pengajaran Yohanes dan segala macam, ada konsilinya ada. Ada konsilinya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengatakan bahwa aliran surgawi itu siapa? Konsili itu dari Ya, oh, ya. iblis. Waduh. Ya ini ku bilang orang sesat Kalau satu kesini ini. tuh bawa dalil ya Mas Panji, jangan asal Oh ngomong-ngomong. enggak, dia aliran samudra. Coba Bawa dalil. baca gereja samudra itu. Pendirinya siapa itu coba? Itu tukang kayu yang kena gerhana matahari itu. Ini bukan kami. Ini bukan Ya kami. itu ya oke. Siapa bapak gerejamu? Hah? Bagaimana kamu bisa berguru
Itu Bagaimana bukan kamu bisa kamu. menafsirkan itu Itu aliran bukan surgawi? Siapa yang kamu. mendidik kamu? Iya, siapa yang didik kamu? Itu bukan kamu. Ya udah kalau gitu siapa kamu? Nggak mungkin kamu bisa mengenal aliran surgawi tanpa ada yang mengajari kamu. Hah? Ya dari Allah kok. Wow, Allah bisa berdatang ke tempat kamu. Hah, kau bisa menghampiri Allah. Jelas di Luar dalam biasa, luar Biblian. biasa, Biblian itu luar ada. biasa, luar biasa, luar biasa. Tolong dibaca, Bu Panji, Baterai. Baca-baca, itu Panji, siapa tuh? gerejamu di mana, Panji? Di hati Kami dia tidak di katanya. gereja. Jadi kita ini Terus di adalah mana kalian gereja itu beribadah? Nggak ada tempat sendiri. gerejanya. Dengar dulu, Mbak. Jadi pribadi kita ini adalah gereja itu. Diam dulu kok Panji. Baca Baterai. Sejarahnya surgawi ini. Ini aliran sesat ini. Baru masuk di Indonesia ini. Itu bukan kami kok Tolong dibilang. yang tertib ya, Panji. Kalau kamu bilang itu bukan kamu, silahkan tunjukkan siapa yang membawa aliran ini. Ayo, siapa namanya? Ya, siapa? Hah? Oke, Pak Dragon cukup, Bu. Jadi udah jelas ya, yang membawakan dan dia mengaku nabi. Ya, kalau kamu nggak mengakui Mengangkat itu, nabi ini diri sendiri ya. ya, kalau kamu nggak bilang itu yang mengajarkan kamu pelopornya, oke tunjukkan siapa. Ayo. Allah sendiri. Oh, luar biasa ya. Berarti kamu nabi dong. Allah berbicara dengan kamu. Kata orang-orang saya nabi. Ilahi. Buang, tendang, udah kayak gini jangan didiemin lah, Ya, orang yang sakit. mengangkat Ngawur siapa itu? iki. Ya udah buang aja, buang. Makanya aku bilang ini Ya, orang gila baru. Ini yang aku bilang orang gila baru ya. Jadi ada aliran satu itu surgawi. Tapi ditanya dia nggak mau ngaku ya muter-muter, dia ngatakan dia sendiri adalah nabi. Gitu ya. Jadi hati-hati teman, udah ada selain Yehova, JO ya. Nah, Itu tambah satu. pendetanya kah Panji itu? Bukan ya? Hah? Ya kan tadi Panji bilang dia dirinya disebut nabi kan. Karena dia belajar langsung dari Allah. Itu Bro Abraham. Denger nggak? Iya. Saya shocknya konsili itu iblis. Wah ini. Iya, itu makanya. Ini. Minta Ya, dirajam. makanya kan dikatakan. Lah iya. Yesus. Lah, Ya, Alkitabnya dari mana? Alkitabnya Gerejanya nggak ada suka-suka juga kok. dia. Ya itulah. Dia ngikutin saya, dia nge-add saya kayaknya saya muncul di sini ngikutin ya. Udah ngefans kayaknya dia.
Oke, kita kembali ke Kembali, topik kembali ke teman-teman. ketetapan. Ya, apa bedanya ketetapan dengan takdir? Ini harus kita bisa jawab loh teman-teman. Kalau ketetapan itu, kalau menurut saya gitu Pak Spartan, itu ketetapan Silakan. Allah itu bagian dari rencana Allah yang sifatnya kekal. Jadi itu kalau bagian rencana Allah itu pasti untuk kebaikan. Jadi karena rencana Allah itu bukan untuk yang buruk. Tetapi kalau takdir gitu, kalau takdir itu ada yang baik, ada yang buruk begitu. Takdir itu Tuhan menetapkan takdir. Nah, ini berbeda karena kalau tadi ketetapan adalah rencana Allah yang bersifat kekal, tetapi kalau takdir ada ketetapannya, memang berhubungan. Tuhan menetapkan takdir. Jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi kalau tetapan itu karena bagian dari rencana Allah, itu pasti untuk kebaikan. Itu kalau menurut saya. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Lebih kayak kalau takdir itu sih, biarpun kamu berbuat baik, kalau kamu takdirnya buruk ya pasti akan buruk sih. Kayak gitu. Iya, jadi gini ya teman-teman. Ketetapan sama takdir itu berbeda. Kalau takdir itu diciptakan suka-suka oleh ya si itulah gitu ya. Dia menciptakan suka-suka dia dan tanpa tujuan. Contoh diusap yang kanan orang baik, diusap kiri jadi orang jahat gitu ya. Itu ditakdirkan. Tetapi kalau Allah kita tidak bicara tentang takdir. Coba buka Yohanes 9 ayat 2. Itu jelas. Ya, ditetapkan orang itu untuk cacat karena ada yang akan kemuliaan Allah akan disampaikan di situ. Karena ada maksud dan tujuan dari setiap ketetapan yang Allah lakukan kehadap umatnya. Itu jelas berbeda dengan takdir gitu loh. Kalau takdir itu ya suka-suka aja, nggak ada maksud dan tujuan, cuma takdir aja gitu. Kalau di ketetapan Allah punya ketetapan itu dengan tujuan, ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan gitu loh. Bisa dilihat di Yohanes 9 ayat 2 ya. Coba bisa Ya, dibacakan Bu ya, itu. saya bacakan. Ini mulai ayat 1 ya. Waktu Yesus orang buta orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Itu. Haleluya Iya. ya. Berarti itu ketetapan Allah dia untuk buta karena ada kepekerjaan Allah yang harus terjadi, yaitu apa? Untuk kemuliaannya, ya kan? Contoh pada saat orang buta itu datang kepada Yesus, Yesus bisa menyembuhkan, itu sudah suatu ketetapan, bukan takdir gitu, ya. Eh, Jadi kalau jelas perbedaannya gitu. kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28 itu juga mengenai ketetapan Allah 28 29 Roma 8. Di dalam pasal 28 begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena ketetapan tadi saya berhubungan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara lainnya. Ketetapan mengenai ketetapan, karena ketetapan tadi saya bicarakan tentang rencana Allah juga itu. Betul sekali Ibu, ajari aku ya. Jadi Allah itu selalu punya rancangan, punya rencana yang luar biasa buat umat yang Dia ciptakan, ya. Makanya Allah punya suatu ketetapan. Cuman kadang-kadang manusia ini suka melanggar ketetapan Allah. Karena apa? Manusia punya free will. Sehingga apa yang ditetapkan Allah itu bisa tidak jadi hal yang baik, melainkan jadi hal yang buruk. Contoh, pada saat orang buta itu dilahirkan di dunia ini, padahal Allah itu ingin memberikan sesuatu tentang kemuliaannya. Tetapi karena free will dia tidak berserah, tidak menyerahkan hidup dia di dalam
rancangan Allah. Dia suka-suka, oh aku ini orang buta, ya wis lah, aku gembel nggak ada punya ini nggak gini, atau dia aku bundir. Nah itu free will dia. Tetapi kalau dia melakukan semua itu dengan yakin, aku seperti ini karena Allah punya ketetapan, Allah punya rencana untuk kemuliaannya dan aku akan menjalankan. Seperti bagaimana yang dikatakan terjadi pada Bunda Maria kan, engkau akan mengandung Yesus. Nah, kalau Bunda Maria tidak mengikuti ketetapan Allah dan mengikuti rancangan Allah, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Tapi karena dia taat, maka dia mengikuti semua rancangannya dan disitulah kemuliaan Allah diwujudkan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara ketetapan Allah dengan takdir gitu. Kita nggak mengenal takdir ya, ketetapan Allah gitu. Itu aja sih. Sebenarnya tadi saya pengen bikin ya sedikit ribut-ribut lah biar rame gitu. Malah bocah setan nah ikut-ngikut lagi. Takdir itu bisa dipatahkan, Pak. Jadi takdir gini, takdir itu tidak ada, Pak, sebenarnya, Pak. Takdir itu tidak ada. Ya, nggak ada yang mengatakan contoh, wah aku tuh emang dilahirkan di keluarga susah, ya wis takdir aku ya melarat. Ya nggak gitu, Pak. Ya kan, nggak selamanya. Ya, jadi kalau kita bicara dari agama lain ya, Pak ya. Ada agama lain itu mengatakan bahwa takdir itu adalah perilaku kita yang terus-menerus tidak berubah. Itu akan menciptakan hukum yang sama gitu loh Pak. Contoh, dia akan berbuat jahat, sering benci orang gini-gini, dia akan mendapatkan karma buruk. Dan itu disebut ya lu terima aja lah karmamu atau takdirmu. Takdirmu. Dia akan misalnya akan dijahatin orang atau gimana. Tapi kalau dia merubah perilaku dia, maka takdir itu bisa berubah, Pak. Gitu. Ya istilahnya kalau dibicara takdir itu ada yang meramal ya. Oh, kamu diramalin akan sukses di tahun sekian. Karena peramal itu melihat garis tangan. Garis tangan itu terbentuk karena perilaku, Pak. Wah, orang ini rajin. Orang ini budi pekerti, suka nolong apa. Dia akan mendapatkan pahala gitu loh. Nah, itu bisa dilihat dari gambar tangan, garis tangan. Dan itu bisa diramalkan atau dikatakan dengan takdir. Jadi takdir itu bisa dibentuk, Pak. Berbeda dengan ketetapan Allah gitu. Ini yang saya tahu gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu lagi ya silahkan gitu. Kalau kita iman hanya kepada Tuhan, kepada Allah, itu takdir itu harus diimani. Segala sesuatu yang harus diamani itu. Takdir itu harus ada. Bukan takdir yang diimani, Bu. Iya, Ketetapan Allah. Takdir nggak ada, Bu. Nggak ada salah takdir dalam. satunya kodok dan koder itu takdir, Pak. Itu harus buat beriman buat itu. buat buat sebelah ya, takdir terserah Lah dia ya lah umat gitu. sebelah itu harus diimani takdir itu. Ya. Kalau kita kan harus iman hanya kepada Allah, Kalau yang kepada kita kenal kepada itu bukan Tuhan. Nah, takdir, Bu. yang di sebelah itu takdir diimani, Pak. Kalau di Saya sebelah dulu termasuk kok soalnya. kalau di Diimani Kristen takdir. itu yang kenalnya dahdir, Bu. Pada saat bangun tidur itu ada dahdir, itu bener ada, Bu. Kalau takdir nggak ada. Ada Oke, takdir. dilanjut teman-teman. Aku dibawa lagi dah ya. Nunggu makhluk-makhluk ajaib yang muncul gitu. Yo, Nah, shalom. kayak tadi. Ya. Ya. Kadang-kadang kalau di sana juga dikatakan eh, mati umur sekian gitu, sudah takdir itu. Kan begitu. Sudah takdir ya. Orangnya itu ya. Jadi ya. Itu selalu dikata kapan itu
dekat saya situ ada kecelakaan orang mabuk naik motor, dia naik motor nabrak orang, yang ditabrak nggak apa-apa, dia sendiri mati. Nah itu kan seringkali orang, oh itu sudah takdir itu. Nah itu kan padahal dari itu kan tabur tuai. Kalau itu kan bukan takdir, harusnya kan tabur tuai, dia menabur mabuk naik motor kan, itu yang ditabur. Hasilnya apa? Dia kecelakaan mati, itu tabur tuai, bukan takdir. Kalau menurut kita kan itu tabur tuai. Shalom. Halo. Kak, di dalam kekristenan itu takdir itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita adanya tabur tuai kalau di Kristen itu, bukan takdir. Kalau gimana kita nabur ya itu yang kita tuai lah. Nah, Kalau misalkan kita dilahirkan nggak bisa milih gender juga, keluarga juga, itu bukan takdir. bukan. Karena Kak, contoh free will itu apa? Contoh. is- ya seperti contohnya Pak Spartan tadi kan, yang dari tadi orang buta yang sejak lahirnya itu, ya kan, dia buta memang, dia bisa memilih buta, dia bisa memilih buta, aku jadi pengemis, atau aku memiliki, sebetulnya kalau dia buta itu orang Tuhan itu rencananya selalu baik ya, rencana Tuhan itu selalu baik. Jadi dia bisa memilih antara dia menjadi pengemis atau dia berusaha menjadi tukang pijat lah, misalkan saya buta ya, itu free will. Jadi pilihannya dia lah, dia untuk dia menjadi orang lain, dia bisa memilih gitu menjadi apa gitu, antara dia menjadi pengemis atau dia menjadi tukang pijat, itu free will. Jadi dengan keadaannya dia yang terbatas itu, sebetulnya dia bisa memiliki hal yang lebih baik, tetapi dia memilih untuk menjadi pengemis. Nah itu yang namanya free will, kemauannya, kebebasannya orang untuk memilih apa yang akan dilakukan itu. Baru paham aku. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Sebetulnya kalau saya lihat itu kadang-kadang orang yang saya kalau mengatakan kepada itu, Kak, orang yang cacat itu bukan orang yang secara fisik, tetapi orang yang dia
dia sudah fisiknya normal, tetapi kelakuannya itu yang buruk itu, sengaja menyakiti diri sendiri lah, itu yang cacat menurut saya. Yang cacat itu hatinya, bukan anggota badannya. Nah, seperti itu saya. Gitu ya kan? Nah, sukses. Ya, ya. Ya, kita lihat contoh yang nyata itu Nick Ada itu Vujicic yang dia Nick itu. itu pendeta yang Ya, dia kan dulu Vujicic. dia dulu keras sebelum jadi pendeta kan, tetapi dia menerima panggilan Tuhan, bisa dipakai Tuhan luar biasa ya. Ya, saya paling suka itu. Saya buat contoh itu selalu itu Nick Vujicic untuk memberi motivasi kepada murid-murid saya. Itu saya ambilkan gambar, itu saya berikan contoh, ini loh orangnya seperti ini, lihat kisah hidupnya, itu saya bacakan, saya ceritakan itu supaya apa, mereka yang normal ini malu kalau dia selalu mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Kadang kan disuruh anak tidak bisa saya. Nah, ini saya berikan contoh yang orang seperti itu supaya memotivasi bahwa itu loh, kalau dia mengatakan tidak bisa itu sudah membatasi dirinya untuk berusaha begitu. Selalu saya katakan seperti itu. Saya selalu Nick Vujicic itu saya jadikan contoh. Contoh ini loh, dia bisa berenang, dia bisa melakukan apa saja dengan keterbatasan fisiknya. Jadi Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik. Tergantung kita, orang-orang di sekitarnya lah memperlakukan dia. Orang-orang kadang-kadang memperlakukan dia sebagai orang yang tidak normal lah, dia malah itu nanti seperti itu menjadi benar-benar tidak normal. Jadi harus diperlakukan seperti orang normal. Salam kok ya dijambane to. Pusing ya. Gini pusing enggak dijambai dari tadi. Mantap anggotku ki. Anek itu aku pernah jumpa dulu awal-awal dia bertobat. Dia pelayanan Nick itu dulu waktu di Hong Kong pertama kali itu, dia digendong itu sama pengawalnya, itu bikin haru. Kita dikasih itu apa namanya, CD dulu kan, CD masih berapa tahun yang lalu ya, 2007 2008. Luar biasa memang itu Nick. Kita yang diberi normal tangan kaki, kadang itu juga berpikir kok kalah karo yang seperti itu. Kadang juga merasa sedih. Suaraku kecil ya? Iya, makin
Oh, mungkin sudah mulai ngantuk saya. Oh, situ makan lompek suaranya ke wong ngantuk. Hmm? Ayo naik, masih ada 3 kursi. Disiapin tangga ta. Iki tak siapi kerek kita naik. Bisa terbang di situ. Sing Pak startan nih bener iserai Astaga, orang di bawah. Mungkin aku bilang Pak I- Patan biar di bawah. Sebentar ini nih pam Pithung naik ke atas dong. Dia privat masalahnya nggak muncul. Jadi gini, itu Kak ya, kita di Kristen itu tidak ada yang namanya takdir. Ya, adanya ketetapan Allah. Ya nggak ada itu takdir itu. Itu Allah menetapkan, seperti tadi kamu berbicara bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Nah, ini jelas bahwa Allah itu menciptakan kita ya agar kita itu kudus. Ya, sebagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa itu untuk kudus, bukan ditakdirkan, beda. Ya. Tapi kekudusan kita itu bisa terjadi tidaknya adanya free will. Gitu loh. Kita nggak ada mengenal katanya takdir, Kak. Ya. Takdir itu sesuatu yang ada tapi tanpa ada tujuan. Kalau Allah itu dalam ketetapan itu ada tujuannya. Allah melakukan sesuatu ketetapan Dia terhadap umat itu pasti ada tujuannya. Sedangkan takdir itu ya nggak ada apa-apa, nggak ada tujuan, nggak ada arti, nggak ada apa, takdir aja. Seperti itu, gitu loh. Berbeda di Kristen kita tidak mengenal takdir gitu ya. Itu kapat ya, kapham gitu. Makasih, lagi enak di bawah tap-tap dijambak lagi, astaga. Di sini. Pak, aku pengen tanya nih Mas Pak Aspanham. Apakah malaikat Punya free will? Punya, Pak. Kalau nggak punya free will ya dia nggak mungkin melakukan pemberontakan, iya. Nah, contoh di situ jelas ya bahwa Allah itu menciptakan malaikat karena semuanya itu adalah baik. Tetapi di sebelah itu ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan iblis. Ya. Dan iblis itu merupakan takdir yang diciptakan oleh Allah. Kasihan amat kan? Di kita nggak ada yang namanya takdir seperti itu. Karena malaikat punya free will, dia ingin menjadi Allah dan itu adalah dosa. Makanya dia diusir di dalam surga. Dijatuhkanlah dia dalam sana. Ya, nggak ada Allah itu menciptakan iblis. Iblis itu ciptakan tuh tidak baik. Ya, semua yang diciptakan Allah adalah baik. Gitu. Jadi jelas ya Kak Pam, nggak ada Allah tuh takdir-takdiran, nggak ada. Kalau takdir ada berarti iblis itu diciptakan dong. Karena dia ditakdirkan untuk menjadi penjahat gitu, jadi iblis gitu kan. Nggak mungkin gitu loh. Ya Allah itu tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak baik ya. Dia pasti dalam apapun dia punya rencana yang terbaik, itu aja. Gitu. Nah kalau takdir Sama ini free will kita memilih yang tidak baik ya. ada yang memilih gitu. Nah sekarang takdir ini yang dikatakan seringkali takdir. Nanti ketemu suami misalkan di mana, terus tahu-tahu ketemu, pulang menikah sama itu, ketemu tadi mengatakan bahwa takdir bertemu dengan dia takdir. Bagaimana setelah rumah tangga terus tahu-tahu bercerai, apakah itu juga takdir? Kan begitu yang bisa secara logika juga. Tadi bertemu di tempat jauh dari masing-masing, katanya berjodoh, ini tak takdir ya, seringkali juga dikatakan takdir jodoh itu. Dan nanti setelah menikah bercerai, apakah itu juga takdir? Kan
bukan Pilihan jodohnya masing-masing ya. katanya gitu Nah, ya kan. nah gitu. Padahal pilihan kita kan, cerai Iya. enggak, nikah enggak juga. Ya, itu seringkali kan seperti itu. Kalau takdir itu. Saya tambahin itu, Bu, ya. Kata takdir itu jujur ya, itu dikeluarkan oleh orang-orang pengecut. Dia tuh selalu menyalahkan takdir. Contoh, aku ini memang orang susah, nggak mungkin kaya, udah ditakdirkan. Karena dia pengecut gitu loh. Ya, karena emang dia males. Misalnya, oh aku ini takdir, ya kan? Untuk menjadi begini-begini itu adalah kata-kata, kalau saya bilang tuh pengecut, nggak ada takdir itu. Sesuatu itu bisa terwujud, ya, gitu. Jadi itu kata-kata cuma buat ngeles aja, alasan yang paling tepat lah. Oh kamu kenapa masuk kantor? Oh aku ditakdirkan rumahnya jauh kok. Jadi ya takdirnya terlambat masuk kantor. Nah, kan kayak seperti itu cuma excuse dan excuse. Ya takdir tuh excuse. Contoh, oh aku ini kan ditakdirkan dari sebelah kiri, ya jadi penjahat lah. Bukan lucu. Itu excuse gitu loh. Ya alasan-alasan orang-orang yang nggak punya iman gitu loh. Gitu. Silahkan dilanjut. Oh, itu seperti tetangga saya juga ngomongnya kayak gitu, Pak. Selalu menyalahkan takdir. Padahal takdir kan diam aja loh, Pak. Tapi selalu dibawa-bawa. Tetangganya bawa sini aja. Ya, padahal takdir belum ada kakaknya ya. Iya, Belum makanya tercatat itu. selalu disalah-salahkan itu. Itu Takdir tetangga saya, Pak. sama nggak ya? Tetangga itu, tetanggaku, tetangga banget. Tetangga sebelah. Iya. Kasihan takdir jadi kambing hitam ya. Lah kok meneng kabeh, aku nggak suka loh. Aku lagi kayak thumbnail. Kalau pas diem gitu di pujian gitu, tak Dinu. Nek meneng kabeh nek setan liwat. Jangan beri kesempatan setan untuk lewat. Makanya ngomong Pak, jangan sampai setan itu lewat Pak. Ayo ngomong Pak. Pak, ayo ngomong Pak. Jangan beri kesempatan setan itu lewat wirawiri. Oh, Aku diam itu ditakdirkan lagi pipis. Jadi nggak boleh opening. Pak, pipisnya kan nggak pakai mulut toh? Nggak ada hubungannya loh. Tapi kan gemericiknya kedengeran, Bu. Oh iya. Astaga, Bu. Susah kalau laki itu ditakdirkan itu kan berdiri ngeluarin air mancur. Jadi ada gemericik itu takdir, Bu. Pakai busa aja Pak, pakai busa. Hah? Pakai busa? Waduh, repot kali, Bu ya. Pempes Pak, pempes. Pasti nggak Waduh. denger. Aku ini belum manula, Bu. Belum manula. Baby juga pakai pempes, nggak harus manula loh. Tapi Pak, Anda itu kan termasuk di sini kan. Anda harus pakai pempes karena kalau naik komal, kalau sering ke kamar mandi, itu nggak sopan loh Pak. Nah, aku Harus nanya, pakai pempes. terus harus pakai pempes itu ketetapan apa ditakdirkan? Itu adalah kemauan saya untuk Anda itu tidak pergi ke kamar mandi. Jadi Waduh, Anda duduk di sini Host, menjawab setiap pertanyaan. host, gue mau ngelaporin ke Undang-Undang Komnas HAM nih, host. Ini nggak beres. Orang pipis saja dilarang. Aduh, piye Bukan dilarang, Pak, to. bukan dilarang, tapi solusi. Waduh, masa aku harus punya stok pempes, nambah-nambah biaya pengeluaran, Bu. Lagi susah uang sekarang, Bu. Mendingan WC-nya aku online di WC aja kalau gitu ya. Iya, bisa Aduh, gitu. ampun, Kembali ke laptop. tobat. Kok malah teko ngendi. Monggo. Jangan sampai diam ya, nanti setannya lewat lagi. cari Nah, kerikil. aku ada pertanyaan baru nih,
Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan. Itu takdir, ketetapan atau apa? Silakan. Free will. Tapi dikatakan ditetapkan dia. Alasannya apa? Ayo, masing-masing silakan jawab. Dengan alasan ya. Saya Pak, tak jika Tidak otak. free will. Ditetapkan. Karena ini saya ya. Kalau tanpa Sebentar Pak Dragon. Jangan bicara surga neraka dulu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu ketetapan Allah, takdir atau apa? Alasannya apa itu dulu? Jangan ke surga neraka dulu, jangan Pak. Alasannya kenapa ketetapan Pak? Hah? Iya, nubuatan itu terjadi, penyesatan itu terjadi, tapi celakalah orang yang melakukan itu. Nah, berarti kalau itu Melakukan itu free will ketetapan, kan. berarti Allah itu jahat dong, Pak. Oh, salah, Pak. Karena apa? Allah itu maha tahu nggak, Pak? Maha tahu. Jadi, Allah tahu bahwa Yudas itu akan melakukan seperti itu, Pak. Karena free will-nya. Seperti mana pada saat Adam diciptakan, Allah pun mengetahui dengan free will-nya ini dia akan makan buah itu. Tetapi itu bukan takdir. Tapi itu free will, Pak. Free will, Pak. Kalau disebut takdir berarti Allah jahat dong. Membuat Yudas Iskariot menjadi orang yang tercelaka gitu loh. Itu kalau lihat dari Yohanes, Itu ditakdirkan, bukan ditakdirkan lagi. Itu free will-nya dia, Pak. Karena dia kan tergiur dengan uang. Gini, Pak, proses penyaliban tanpa Yudas itu tidak akan terjadi. Tetapi di sini tahu bahwa itu akan terjadi karena ada salah satu pengkhianat yang tergiur dengan mamon, Pak. Itu kan mamon di situ. Makanya di Mazmur itu dikatakan bahwa harganya dia untuk disalib itu 30 keping uang perak, Pak. Dan itu tergenapi. Ya, tergenapi, tetapi itu bukan ditetapkan oleh Allah, harus si Yudas ini, Pak. Tapi itu free will-nya dia, Pak. ya kalau Dan menurut dan saya kan bisa aja bukannya Yudas, Pak. Kalau Yudas yang nggak gendeng kayak gitu, mungkin misalnya Matius yang gendeng ya Matius, Pak. Itu free will, Pak. Karena kalau kita lihat dari awal ya Yudas ini kan selalu ngomongnya mamon terus, Pak. Pada saat seorang miskin itu dia menjual hartanya, membelikan minyak nawastu itu dan mengolesi meminyaki Yesus dengan rambutnya. Yudas kan bicara apa? Sayang sekali uang sekian ratus itu, bagaimana kalau ini kan Yesus mengatakan apa? Di pikiranmu hanya uang kan? Nah, dia tergoda oleh mamon tadi, Pak. Akhirnya dia melakukan pengkhianatan. Gitu. Jadi itu bukan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah gitu loh, tapi emang free will-nya dia, Pak. Kan muridnya banyak, Pak, bukan cuma Yudas, Pak. Iya, nah kenapa Yudas ya? Karena dialah yang terguncang imannya. Ya, tapi kan bukan gak disebut namanya Yudas Iskariot, Pak. Ya, karena dikatakan di situ itu harus terjadi. Itu betul, itu akan terjadi karena apa? Allah mengetahui. Yesus pun sebelum Yudas melakukan itu kan sudah berkata, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini kan, makan bersamaku. Karena sudah tahu, Pak. Gitu loh. Jadi bukan yang diinginkan oleh Yesus. Kalau ingin Yesus ya ngomong aja, Yudas lu ditetapkan nih. Terus begini-begini kan seperti itu, Pak. Itu kan free will. ya Oh pasti mau, Pak. Orang nggak dikasih tahu aja mau karena demi duit loh, Pak. Ya kan? Makanya di situ jelas, Pak. Mengapa itu suatu free will? Maka bisa dikatakan Yudas itu masuk ke dalam api neraka, Pak. Karena dia melakukan kesalahan.
Ya kan? Yesus mengatakan penyesatan harus terjadi, tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan. Di situ terjadi. Sebenarnya bisa nggak Yudas itu masuk surga? Bisa. Kalau dia melakukan pertobatan. Nah, karena dia sudah jatuh di dalam dosa dan mengikuti Mamon dan Roh Kudus dia udah menolak Roh Kudus, makanya dia punya cara sendiri kan. Dia mengambil free will yang kedua, yaitu dengan cara bundir. Nah, pengampunan seperti apa, Pak? Bundir. Bundir. Jadi, Enggak. nah sekarang konteksnya dia itu ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Tapi Itu berbicara kepada siapa, Pak? kepada tentara Romawi. Iya, itu Kalau pada kepada saat disalibkan, pada saat Yesus ya, itu dihina-hina, dihujat-hujat, ya gitu kan? kan. Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau Pertanyaannya, pada saat Yesus mengatakan itu, tapi orang itu tidak pernah mengikuti Roh Kudus, apakah dia akan diampuni, Pak? tidak, Tidak, Pak. tidak. Dia akan diampuni jika dia mau menyerahkan dirinya untuk tuntun Roh Kudus dan mengikuti ajaran Kristus. Tapi kalau dia malahan semakin bengis, semakin jahat, membenci Kristus, bagaimana dia ampuni, Pak? Berarti dia sudah menyangka Roh Kudus. Itu jelas seperti Petrus. Sebenarnya Petrus juga udah mengkhianati, dia udah menyangkal loh, Pak, 3 kali. Tetapi karena dia orang yang beriman, dia melakukan pertobatan, Pak. Dia menyesal apa yang dia lakukan. Makanya Roh Kudus memimpin dia dan dia biarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, makanya dia melakukan penginjilan yang luar biasa. Gitu. Yudas juga bisa, Pak, kalau dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Nah, karena dia mengambil keputusan sendiri kan, free will dia, wah aku udah gantung diri aja gitu loh. Ya itu selesai. Gitu. Di situ Sebetulnya udah, kan Yudas itu menyesal kan. ya dia menyesal, Kembalikan cuma uangnya kepada imam-imam kan dia menyesal. betul, Cuma dia pun dia iya menyesal tidak membuang bertobat. uang, cuma dia tidak bertobat, dia bertobat dengan cara free will dia sendiri, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Padahal enggak itu yang diinginkan oleh Tuhan. Contoh kayak Paulus. Paulus pada masa hidupnya gimana? Berapa banyak pengikut Kristus yang dihabisin. Tapi begitu Tuhan sentuh dia bertobat dan melakukan penginjilan yang benar kan. Bisa aja Paulus kalau lemah iman, dia bundir gitu loh. Waduh aku nyesel udah membunuh umat Tuhan gitu kan. Bisa aja Pak. Itu kembali lagi ke free will gitu loh. Nah itu makanya di kita tuh nggak ada takdir. Adanya ketetapan Allah dan free will gitu. Kurang lebih seperti itulah Pak. Maaf saya juga masih awam kok Pak. Biar rame-rame aja. Pak, ada yang Aku yang aja tanya biar rame. ada yang tanya itu loh Pak, takdir sama nasib itu loh. Ya takdir ya nasib. Ya takdir ya nasib podo baik. Pilihan ya Pak. Ya itu Nasib itu kan kan pilihan juga ya Pak. Ya, iya nasib takdir ya sama artinya. Cuma ketetapan beda. Pilihan ya. Ya. Gitu. Wah, Kalau takdir apa? Waduh nasib, aku nggak bisa jawab itu serapin. itu kalau tetapi kalau dari pikirannya seberang ya, dari seberang nasib dan takdir itu tidak bisa. Kalau takdir itu tidak bisa dirubah menurut mereka, tapi kalau nasib bisa, itu nasib bisa. Itu kan seperti itu. ya beda pemikiran. Ya, kalau pemikiran dari seberang begitu, nasib itu bisa dirubah, tapi kalau takdir nggak bisa dirubah. Nah itu yang susah. Oh, seberang itu berarti tetangga saya, Po. Iya. Wes mulai. Neng Atas beh. harusnya
harusnya Kak Kinwi bawa itu kerikil. Kalau lagi diem tuh lempar batu kan. Aku aku kok kadang pegel nyanyi loh. Ya, silakan nyanyi. Enggak lah. Gandul Gusti. Kok balik lagi suara Leo? Gandel Gusti sak bendino rino wengi gandol Gusti. Bugino ini orang apa? Jateng ya. Bukan, Pak. Bukan. Saya orang Jatim. Jatim. Oh. Suaranya ini ya panjang ya. Berarti kalau yang suaranya panjang gini Jatim daerah. Sama Jatimnya berarti. Ya tapi dari intonasinya Bu. Ya, saya Jatim juga. Ayo coba. Ya dia kayak orang Solo. Saya Solo yang kesasar ke Jawa Timur, Pak. Walah. Karena gini loh, kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, dipindah kemanapun logatnya nggak akan hilang. Tapi saya bukan keturunan orang Solo, Pak. Saya Tulen. Tulen Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Saya juga asli Jawa Timur. Ya ini. Mungkin saya pencitraan, Pak. Enggak, ini tuh kalau suara gini tuh masuknya Jawa Timur mana gitu. Saya dulu punya anak buah itu logatnya mirip gitu loh. Cuma lupa dia tuh daerah. Aduh, dia emang tinggal di Surabaya. Cuma aslinya tuh bukan di situ. Nganjuk. Gitu. Madura nggak gitu lah. Dok remak tak ya? Dok remak. Dek remak iku dedak Apa daerah ini ya? Apa Madiun atau apa yang kayak lembut gitu tuh? Madiun itu mana? Saya nggak tahu, Pak. Madiun itu Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur juga. Kediri, Madiun. Kayaknya Madiun lembut juga sih. Oh, kalau yang masih kasar-kasar itu perlu ditumbuk. Setelah ditumbuk itu Pak, diayak. Jadi itu akan lembut. kayak numbuk beras aja ditepung. Ayo kembali ke laptop. Ada yang tanya nggak? Mumpung ada Pak Tantan, Pak Separtan. Nasib mujur dan nasib malang adalah berasal dari Tuhan. Yesaya 45 ayat 7. Berarti nasib adalah takdir. Jawab, Pak. Gimana itu, Pak? Yesaya 45. Solusinya, Pak. Salam. Pak Jerry. Ovid ya panggilannya Pak. Oh, Ovi. Oh ya, Pak. Tapi saya suka lebih yang di belakang manggilnya. Soal nama itu kan dari Alkitab Perjanjian Lama ya. Oh, Ovi, Pak Ovi. Pak Ovi Kristen apa Islam? Saya Kristen. Mau tanya apa, Pak? Apa mau nimbrung saja? Enggak sih, senang aja sharing-sharing ke Kristenan. Oh, Kan salam Imam. kenal, Pak. Iya sih Pak. Kok, Pak? Oh ya Bu, soal senang ya Bu. Iya. Soal ya Bu, saya kan lihat ini gini ya Bu, penginjilan kan harus juga dilakukan di Pak saya Bu, sering-sering supaya kesesatannya itu tidak menjadi kebenaran karena kebenaran itu nggak pernah dinyatakan. Anda penginjilan apa enggak? Oke, saya coba jawab itu ya, apa yang Yesaya ya.
Saya Di 40 sini ya. kan Oh ya, sebentar ya Pak Oki kan, ya. ya saya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Di sini itu bukan nasib takdir maksudnya di sini. Ya maksud di sini itu adalah Allah itu bisa menetapkan seseorang itu bisa mujur dan Allah itu bisa menetapkan orang itu malang. Dari mana? Dari perilaku dia. Contoh, dia orang baik. Allah bisa mengasihi ciptaannya dengan baik. Contoh ada ayat berapa itu Bu Abi ajari aku yang mengatakan bahwa apa? Rahmat itu diberikan Allah itu karena Allah mengasihi aku bukan karena perilaku aku. Itu di berapa ya? Saya lupa itu. Ya, jadi ini maksudnya itu Allah yang memberikan gitu loh. Bukannya takdir, Bu. Di sini bukannya bicara takdir. Ya, nasib mujur contoh, pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya, mereka kelaparan. Tetapi Allah memberikan nasib mujur. Di sini artinya apa? Allah memberikan makan mana dari surga, diturunkan mana dari langit. Bagi seorang manusia, itu mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang mujur. Wah, nasib mujur karena Tuhan berserta kita. Ya kan? Karena Allah mengasihi kita. Ini kan penulisan Yesaya. Yohanes 10 ya 18. Tolong dibacain, Bu. Ya. Nah. Yohanes 10 ya 17 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan bukan Pak. Bukan, pokoknya bukan karena kebaikan aku lakukan, tapi kasih dia di dalam Kristus itu loh. Dia menyelamatkan itu. Ya. Jadi di sini itu nasib malang nasib mujur itu kalau kita mengikuti Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Pada saat nasib mujur ini ketetapan gitu loh. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ya Allah akan jadi penghakim yang adil gitu loh. Itu maksudnya ke situ, Bu. Jadi bukan bicara takdir. Gitu. Ini kan penulisannya Yesaya ya, gaya penulisan sebenarnya. Ya. Karena di kita nggak ada namanya takdir. Yang tadi saya bilang kita bicara takdir gitu loh. Gitu. Ya, karena Allah nggak pernah memberikan takdir. Karena ada dalam Yakobus 1 ayat 4 ya. Allah itu tidak bisa dicobai dan tidak bisa mencobai gitu loh. Itu jelas dikatakan di situ. Jadi Allah itu hanya menetapkan suatu ketetapan aja. Apa yang kau lakukan, yang kau akan menanggung sesuatu gitu loh. Dan Allah itu bisa mengampuni umatnya itu bukan karena perilaku dia, tapi karena Allah mengasihi dia. Seperti itu. Jadi dibedakan di sini gitu, Bu. Itu aja, mungkin teman-teman lainnya bisa menarasikan lagi, silakan. Shalom guys. Shalom. Bahas apa nih? Tentang Bahas Yesaya berapa tadi 45 ayat 7. Oke. Jadi saya bilang takdir atau nasib itu sama itu karena di sebelah, Bu. Sebelah itu kan selalu bilang takdir itu sama dengan nasib gitu loh. Harus dibedakan narasinya. Kayaknya Ibu Pam ini nggak bisa diajak guyon kayaknya. Itu bukan Bu loh Pak kayaknya. Itu Pak kayaknya. Nggak tahu, orang gambarnya muka kok. Gambarnya muka disuruh Biasanya nggak kalau mau. kalau Bu itu biasanya nggak ngeyel loh Pak. Biasanya kalau Pak itu ngeyel biasanya. Waduh. Ini kayaknya ada peramal baru nih. Kayaknya ini dapat ilmu dari Reo Ponorogo kayaknya ini. Aku Begini cewek, nih. makasih katanya cewek, tapi aku nggak percaya kalau dia cewek sebelum dia membuka suaranya. Cie. Jebakan Nah, Batman, Bo. Karena dari tadi mengeyel, jadi kalau cewek itu biasanya nggak mengeyel loh. Silakan Bu, itu Pak Weki mau menambahkan Yesaya 45 ayat 7. Simak dulu aku. Dan di Yesaya itu ada kata nasib mujur, nasib malang gitu loh. Apakah itu takdir gitu loh. Tuh Pak, cewek yang ngeyel loh, berarti dia cowok Pak.
Saya yakin dia cowok, Pak. Wis, aku turun dia yang naik ya, biar bisa jelas Iya. gitu. Hah? Aku enggak Pak, biarin itu menjadi PR. Pasti dia akan masuk lagi Pak besok. Saya Coba turun coba dulu. aku baca ulang deh. Tadi berapa? Yesaya 45 ayat 7. Oke, aku renungin dulu ya. Ini kalau lihat perikopnya itu Tuhan memakai Kores sebagai alatnya, di situ kan bisa dipakai. Makanya kalau di sini yang Kores yang tidak mengenal, dari bangsa yang tidak mengenal Allah, dipakai untuk apa? Untuk menolong bangsa Israel. Nah, dari situ mungkin jadi Allah itu, kalau Allah mau berkenan, itu bisa menjadikan tadi kembali kepada free will kita. Jadi kalau kita memang berbuat baik, misalkan berbuat seturut perintah Allah, ya kita akan dijadikan baik, jadikan alatnya Tuhan, begitu. Jadi nasib mujur atau nasib malang, menjadikan nasib mujur itu tergantung kepada perbuatan kita, kembali ke situ kalau menurut saya juga. Jadi orang yang tidak mengenal Allah saja, kita lihat di dalam Daniel itu, Nebukadnezar itu dipakai Tuhan untuk apa? Menjatuhkan bangsa Israel kan, bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan. Betul, Bu. Jadi di situ Permisi semuanya, saya turun dulu Pak. jangan gadis, ora iso. Ada temennya gantian Pak, Ah, gantian. iya. Nggak boleh turun. Ya Aku wis, aja yang turun. kalau turun semua, biar blas semua turun. Ungkat dong. Iya. Enggak Biasa tadi udah aku dibawa di jambak. Saya itu kan sebagai tim Mas hore. bawa. Aku aja. Ini rame soalnya. Ya. Aduh, udah ada yang ngilang hantu. Jadi dua. Ayo tilang, ayo kita biar blas. Oke, Nggak siapa sidang, lanjutkan nggak lagi aku ya? Ya silakan. Nggak sidang. Oke, kalau menurut aku nasib baik dan buruk ini tentang konsekuensi dari apa yang kita perbuat sebagai manusia. Itu ada analoginya. Aku ada analoginya seperti seorang ayah yang kasih tahu ke anaknya, kamu jangan masuk ke got ya, kalau kamu ke got, kamu kotor nanti. Nah, dia cebur tuh ke got. Ya kotor kan konsekuensinya. Tetapi dengan kasihnya seorang ayah itu membersihkan kembali anak itu. Barang siapa yang sebagai anak, dia akan membersihkannya. Tapi kalau yang bukan anak ya dibiarkannya kan gitu. Jadi ada yang ditentukan sebagai anak, ada yang tidak kan begitu. Nah, beda dengan ilah-ilah asing yang mengajarkan kalau lu nggak lakuin ini, ya gue bunuh gitu. Nah, itu seperti seperti penjahat kan ya. Jadi kayak pekerja paksa yang harus melakukan, kalau nggak melakukan dihukum gitu. Ini beda, ini konsekuensi kalau kamu begini, konsekuensinya adalah begini. Kalau kamu taat sama ayah, konsekuensinya ini. Itu jelas kok, seperti orang tua dan anak ya. Kalau di sini yang udah punya anak pasti ngerti ya konsekuensi yang terjadi jika anak melakukan A atau B, itu ada. Nah, itulah indahnya kekristenan, bahwa antara Allah dan manusia itu seperti seorang orang tua dan anak. Itu sih. Kasih sayangnya seperti orang tua dan anak. Aku boleh bicara sedikit ya? Ini baru sadar sih. Jadi nasib malang yang di sini itu mungkin lebih ke gini ya. Aku kasih ilustrasi ya. Jadi ada seorang pelukis nyiptain lukisan.
dia mundur-mundur karena kepingin melihat lukisannya itu dari sudut pandang yang lebih jauh gitu. Tanpa dia sadari pelukis ini berada di ujung lantai 2. Kalau misalkan dia terus mundur, dia akan jatuh. Nah, temannya yang melihat itu menghancurkan lukisannya, sehingga pelukis tersebut sadar dan mendekat ke lukisannya. Nah, jadi nasib malang yang di sini itu bukan berarti hal-hal yang malang, memang malang, cuman mendatangkan kebaikan gitu. Karena ada ayat juga kan, Tuhan rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, bukan rencana kecelakaan kayak gitu. Jadi ya itu nasib malangnya seperti itu, untuk mendatangkan sebuah kebaikan, bukan nasib malang yang apa ya, yang yang gitulah pokoknya lah, seperti itu. Ya, iya itu kembali kepada berkat dan kutuk itu kan, kembali di situ. Jadi ini akibatnya ini kan sudah diberitahu sebelumnya. Jadi ada berkat, ada kutuk itu kepada bangsa Israel itu kan untuk apa? Supaya itu bangsa Israel itu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan Tuhan. Ya, jadi ada berkat, ada kutuk, ada seperti itu. Iya, Jadi suruh konsekuensi. milih, iya konsekuensinya. Mm-mm. Milih berkat atau milih kutuk. Kalau kamu melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang kamu peroleh berkat. Tetapi kalau melenceng dari perintah Tuhan, ya yang didapat kutuk. Nah, seperti itu. Oke, Jadi saya tambahin kembali dikit pada ya. tabur tuai lagi. Betul, Bu. Ya. Betul, Bu. Itu ikuti apa dari aku ya. Jadi di sini itu disebut nasib buruk atau nasib baik itu bukan takdir, ya. Nasib baik itu dikatakan di sini itu seperti dikatakan di Roma 11 ayat 6 ya. Tetapi hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi jelas bahwa Allah itu selalu melakukan sesuatu itu karena kasihnya, ya. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa nasib mujur itu karena Allah mengasihi kita, gitu. Nah, pada saat kita dapat nasib malang, karena Allah itu istilahnya kayak hukuman seperti umat Israel itu kan, pada saat dia melakukan penjinahan dengan Allah lain, di situ kan dijatuhkan, ya kan, dihancurkannya semuanya, bahkan sampai tabut perjanjian pun diambil kan. Nah, seperti itu. Tapi pada saat umat itu menyerahkan diri kepada Allah dan kembali kepada Allah, Allah itu sangat baik, memberikan nasib mujur. Bisa dibayangkan tembok Yeriko segitu kuatnya cuma dengan nyanyi aja muter-muter 7 kali bisa rubuh. Itu kan bukan suatu hal yang luar biasa. Atau umat Israel pada saat masuk ke tanah perjanjian, bukankah umat Israel itu bukan, kalau Allah nggak beserta dia, mungkinkah itu bisa? Nah, itu bisa dikatakan sebagai nasib mujur gitu, karena ini bicara dengan orang Kores kan. Orang Kores ini kan orang-orang yang percaya kayak gitu-gituan gitu loh. Ini penggambaran teknik cara bahasa Yesaya berbicara kepada mereka gitu. Kurang lebih ya itulah gambarannya gitu.